Selamat pagi hadirin sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang beribadah tempat ini, hari yang indah, hari yang cerah, harinya Tuhan. Pagi ini senang sekali melihat Anda sekalian bisa tepat waktu, walaupun ini adalah daylight saving time. Mari kita persiapkan diri, hati dan pikiran untuk mengikuti kebaktian. Kita masuk dalam saat teduh selama pianis memainkan sebuah lagu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Hadirin sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita buka kebaktian ini atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ke atas kita senantiasa. Hadirin sekalian, mari kita bersama-sama menyanyi dengan berdiri lagu nomor 43, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Puji Tuhan Allah penebusku. Puji Tuhan Allah penebusku, puji dan syukur ku bawa padamu. Di hadapan Tuhan aku bersujud dengan sukacita, aku memujimu. Ku menyembah dan memuji Allah Bapa, di bawah naungan-Mu ku aman selalu. Bahaya menyerangku, Kau tak tinggalkanku. Sandar kuasa-Mu dan ku menanglah. Bersyukur dengan segenap hatiku, pujian kenaikan kehadirat-Mu, dan lengan kuasa-Mu yang melindungiku. Padamu ku puji selama-lamanya. Dan tetap berdiri, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, sekali lagi kami bersujud dan berterima kasih Tuhan, Engkau telah begitu baik, Engkau telah lindungi kami pada hari yang ke-70 dari tahun yang baru ini ya Tuhan. Engkau telah beri kami kesempatan sekali lagi untuk dapat datang beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang seiman tempat ini. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami untuk bisa memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman yang hendak Kau sampaikan melalui hamba-Mu Pendeta Hengki ya Tuhan. Tuhan berkati beliau dan pakai beliau, urapi beliau Tuhan, supaya firman-Mu yang hendak Kau sampaikan melalui dia bisa kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami yang sehari-hari. Kami ingin mendoakan bagi kegiatan gereja-Mu yang lain yang ada di sini ya Tuhan, baik kebaktian bahasa Inggris yang ada perjamuan kudus ya Tuhan, baik sekolah minggu ya Tuhan, dan juga kegiatan yang lain yang kami akan lakukan setelah kebaktian seperti latihan paduan suara dan seterusnya. Kami serahkan semua kegiatan kami pada bagian ini ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan, kiranya yang berkati dan sertai kami. Kami serahkan kebaktian kami dari permulaan sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Hormat diberi
Silakan duduk. Hadirin sekalian, kita akan baca bersama-sama bacaan bersama pada pagi hari ini Lukas 22 ayat 7 sampai dengan yang ke-13. Kita akan bacakan bersama-sama Lukas 22 ayat 7 sampai dengan yang ke-13. Demikian bunyinya, Lukas 22 ayat yang ke-7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Lukas 22 ayat 9. Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakan kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruang tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Ayat yang terakhir, Lukas 22 ayat 13. Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Mari kita tanggapi bacaan bersama pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu nomor 155, "Ku Percaya di Bukit Kalvari." Di dalam minggu-minggu kesengsaraan ini kita akan mengaminkan sekali lagi kepercayaan kita bahwa Tuhan yang mati akan yang telah menyelamatkan kita. Manusia bagai musafir dalam dunia, tiada suatu tempat yang tetap. Meski nama dan kekayaan ku buru, tak akan aku berolehnya. Ku percaya di Bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Percaya Kristus mati bagi dunia dan dapat mengubah hidupku. Karena Dia merubahku, beri hidup baru, kini ku mau dekat salibnya. Ku percaya di Bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Mari kita bangkit nyanyikan ayat terakhir. Ku percaya hidup tak dapat ku terka, suatu hari semua akan berhenti. Dengan imanku pasti menangkan maut, di sorga tinggal bersamanya. Ku percaya di Bukit Kalvari,
Di situ Tuhan disalib, hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Dengan tetap berdiri kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan segala umat percaya di segala penjuru dunia. Pengakuan iman rasuli terdapat pada halaman 692 dari buku nyanyian saudara sekalian. Demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dan tetap berdiri kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang kita akan tutup bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapa, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu, kami bersyukur ya Tuhan atas segala perlindungan dan penyertaan-Mu yang telah membawa kami sekali lagi untuk bisa beribadah kepada-Mu tempat ini ya Tuhan. Saat ini kami ingin tetap mengingat bagi teman-teman kami yang sedang atau masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini ya Tuhan. Bagi mereka yang bepergian tidak dapat hadir pada saat ini, bagi mereka yang sakit lemah tubuhnya ya Tuhan, kami ingin doakan mereka semua Tuhan, supaya Tuhan suka beserta mereka secara satu persatu. Bagi mereka yang sedang menuju ke tempat ini, Tuhan kiranya jaga dan lindungi mereka, supaya mereka dapat datang dengan selamat ya Tuhan. Bagi mereka yang bepergian, bagi mereka yang lemah tubuh ya Tuhan, Tuhan kiranya suka berserta mereka secara pribadi, dan jaga mereka, bawa mereka kembali pada saatnya ke tempat ini ya Tuhan. Khususnya pada saat ini kami ingin mendoakan bagi teman-teman kami yang sakit ya Tuhan. Kami ingin tetap mengingat bagi tantenya saudara Mazmur ya Tuhan, bagi mama dari saudara Herman Yudi ya Tuhan, bagi papa saudara Imelda ya Tuhan, bagi mereka yang lain yang sakit baik di Indonesia maupun tempat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mendoakan juga bagi mereka yang sedang hamil ya Tuhan, Tuhan kiranya telah memberikan kehamilan bagi mereka, Tuhan kiranya sertai dalam masa kehamilan mereka sehingga bayi yang sehat dapat deliver pada saatnya dengan selamat ya Tuhan. Kami tetap ingin mengingat Tuhan bagi para misionaris kami ya Tuhan, bagi Pak Dono dan Karina Osby ya Tuhan, bagi Vina Linan ya Tuhan, bagi misionaris-misionaris kami yang lain yang ada di Indonesia, ada di Spanyol, di segenap penjuru dunia Tuhan. Kami ingin serahkan mereka sesuai dengan panggilan-Mu, Tuhan kiranya yang suka pakai mereka sesuai dengan talenta mereka, sesuai dengan amanat-Mu yang telah Engkau berikan kepada mereka. Kami ingin mendoakan Tuhan pada saat ini hamba-Mu Pendeta Hosea dan Bu Esther yang sedang ada di Eropa ya Tuhan, ataupun menuju Eropa untuk merayakan perayaan gereja Injili misionaris yang ada di sana ya Tuhan, gereja misi yang ada di sana. Kami ingin serahkan beliau, lindungi beliau dalam perjalanannya sehingga beliau dapat kembali dengan selamat tempat ini. Tetap mengingat juga Tuhan bagi hamba-Mu Pendeta Tim ya Tuhan, dan Bu Umar dan juga Ansen ya Tuhan yang dipanggil untuk menjadi gembala sidang tempat ini ya Tuhan. Tuhan pakai beliau dan Tuhan jaga beliau beserta keluarganya ya Tuhan. Sehingga kerajaan-Mu dapat diperbesar melalui karya beliau. Tidak lupa mengingat juga bagi Pendeta Hosea yang menjadi senior pastor bagi gereja Indonesia yang ada di sekitar pantai barat ini, baik yang ada di Los Angeles ya Tuhan, di San Francisco, di Sacramento, di San Diego ya Tuhan. Kami serahkan beliau yang telah Engkau beri amanat dan beban untuk
mengembalakan dan mengelola Gereja Murid Madya Barat ini. Kami tidak lupa juga mengingat bagi para pendeta di tempat masing-masing dan juga anggota majelis dan jemaat tempat masing-masing ya Tuhan. Berilah supaya mereka Tuhan dapat pakai lebih heran lagi untuk membesarkan kerajaan-Mu di tempat masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami tetap mengingat juga bagi kegiatan gereja-Mu yang sedang dipersiapkan ya Tuhan, mendoakan bagi persiapan Jumat Agung yang sebentar lagi akan menjelang perayaan Paskah ya Tuhan, Mother's Day dan juga Father's Day ya Tuhan. Banyak acara lain yang sedang dipersiapkan sepanjang tahun ini. Kami serahkan semua petugas, semua majelis yang berpartisipasi dan bahkan semua anggota jemaat ya Tuhan, sehingga Tuhan bisa pakai mereka untuk bisa melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan berilah supaya perayaan-perayaan ini dapat memenangkan jiwa-jiwa yang baru tempat ini. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mendoakan bagi negara asal kami, negara Indonesia ya Tuhan, yang setelah ada pemilu saat ini sedang memasuki masa Ramadan ya Tuhan. Sepanjang tahun ini ada kemungkinan, begitu banyak kemungkinan kekacauan ya Tuhan, sampai dengan pemilihan atau pelantikan presiden bulan Oktober yang akan datang. Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu saja. Kami begitu banyak mempunyai sanak saudara di sana ya Tuhan, yang kalau ada kekacauan akan sangat merisaukan hati kami. Kami percaya Tuhan akan melindungi mereka secara satu persatu. Tuhan, lindungi bangsa Indonesia, berkati bangsa ini supaya bangsa ini dapat lebih maju lagi dan tetap maju secara aman, dan anasir-anasir jahat yang akan mengacaukan negara ini bisa dijauhkan ya Tuhan. Kami juga mendoakan bagi negara Amerika, tempat kami tinggal ini ya Tuhan, yang pada saat ini sedang mempersiapkan untuk pemilihan umum bulan November yang akan datang. Begitu banyak kekacauan politik di dalam negeri ini ya Tuhan, yang kami ingin doakan. Kami tidak tahu siapa yang Kau akan pilih menjadi pemimpin bangsa yang baru tempat ini, tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memilih pemimpin yang tepat ya Tuhan, sehingga kehendak-Mu yang dapat dilakukan atau dilaksanakan di negara ini. Jauhkan negara ini juga dari segala macam kemelut dunia yang mengancam baik secara langsung atau tidak langsung diri kami di tempat ini ya Tuhan, dan juga bangsa ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya kedua bangsa ini ke dalam tangan-Mu saja. Tidak lupa kami ingin mendoakan bagi begitu banyak masalah di dunia ini ya Tuhan, masalah kekacauan politik yang ada di Timur Tengah ya Tuhan, antara Israel dan Palestina ya Tuhan, yang merambat kemana-mana. Acara ketegangan antara Amerika dan China ya Tuhan, Amerika dan Rusia ya Tuhan, yang kalau tidak terkontrol bisa membawa dunia ini ke dalam mara bahaya yang lebih dalam lagi. Tuhan, kami tidak bisa apa-apa, kami bisa cuma mendoakan saja supaya Tuhan yang bisa bekerja di tengah-tengah segala kekacauan ini, dan perdamaian dunia bisa pada saatnya dibawa, sehingga kami dapat hidup dengan damai, dengan tidak berperang di mana-mana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk kami bisa membawakan doa-doa syafaat kami. Begitu banyak doa-doa yang lain yang hendak kami sampaikan secara pribadi. Tuhan kiranya suka dengarkan kami secara satu persatu ya Tuhan. Tuhan ringankan beban hati kami, dan Tuhan beri kami keyakinan ya Tuhan bahwa Tuhan yang akan mengatasi beban kami ini dengan sebaik-baiknya dan pada waktu-Mu ya Tuhan. Kami ingin tutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang telah Kau ajarkan kami pada kami, yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Hadirin sekalian, pada saat ini senang sekali kami akan mendengarkan satu puji-pujian yang akan dipersembahkan oleh kelompok Bapak, dengan judulnya adalah One Grain. Waktu dan tempat saya persilahkan.
This song is based on John chapter 12, verse 24. The first time Jesus provides a clue that he will die to rescue us. His life on earth is a sacrificial, loving life. John chapter 12, verse 24. Jesus said, "Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds." As Jesus' disciples, are you ready to follow in his footsteps and be a sacrificed seed for others? Terima kasih atas persembahan lagu yang begitu indah dari kaum bapak. Sebelum kebaktian kita, sebelum firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu sebagai
Pengaminan dari lagu yang telah disampaikan tadi bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terindah, kita akan mengikuti jalan Tuhan selalu, dan kita juga akan mendengarkan firman-Nya sehingga kita bisa dengan setia mengikuti jalan yang hendak yang hendak Dia sampaikan melalui firman yang akan disampaikan. Jalannya terindah meski ku tak tahu mengapa cobaan datang menyerang, dengan bagai cara yang mengujiku, maka ku berserah pada Tuhanku. Jalannya terindah, jalannya terbaik, ku mau sandar selalu yang memimpinku. Ayat yang kedua. Jalannya terindah di rencananya, ku sandar padanya yang menuntunku. Gelap atau cerah, ku sentosalah yang melindungiku, takkan ku takut. Jalannya terindah, jalannya terbaik, ku mau sandar selalu yang memimpinku. Jalannya ku suka yang memimpinku, sandar padanya, manis dan nyaman, tak ada bahaya dan kesusahan. Ku sandar padanya, ya sungguh indah. Jalannya terindah, jalannya terbaik, ku mau sandar selalu yang memimpinku. Saya persilakan waktu tepat. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat memasuki musim semi. Di mimbar saudara lihat bunganya khusus hari ini, bunga musim semi. Kita bersyukur musim berganti, waktu berlalu, selalu berubah. Tetapi Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah kesetiaannya itu selalu menyertai memelihara kita masing-masing. Amin. Minggu-minggu ini kita sedang menjalani minggu-minggu Prapaskah atau Minggu Sengsara Tuhan Yesus. Sebenarnya Minggu Sengsara Tuhan Yesus itu cuma 1 minggu di dalam seluruh riwayat hidupnya maksudnya. Tapi ternyata 1 pekan itu di dalam kitab Injil dicatat paling banyak dibandingkan dengan hari kelahirannya dan kebangkitannya sekalipun. Masa sengsara Tuhan Yesus dicatat dengan pasal-pasal yang menurut prosentase lebih banyak dari momentum-momentum yang penting dalam kehidupan Tuhan Yesus. Di dalam biografi manusia, tokoh-tokoh yang terkenal, dalam buku-bukunya kalau ditulis biasanya hari kematiannya itu paling-paling 1 pasal saja. Tapi Tuhan Yesus dicatat dengan begitu banyak pasal.
Khususnya Yohanes memberikan pasal begitu banyak. Menurut saya dari pasal 14 sampai dengan pasal 19 itu adalah masa-masa sengsara Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mengapa Alkitab memberikan begitu banyak penekanan kepada masa sengsara Tuhan Yesus? Karena tentu di dalamnya ada begitu banyak pelajaran penting yang harus kita perhatikan, yang harus kita mengerti, dan yang Tuhan mau kita lakoni dalam kehidupan kita masing-masing. Pagi ini saya hendak mengangkat sebuah tema, agen-agen rahasia kerajaan sorga. Agen rahasia kerajaan sorga. Dalam suatu kebaktian minggu, seorang pendeta mengkhotbahkan tema bala tentara kerajaan sorga. Selesai dia datang, Pak. Saya ini sedang dalam dinas rahasia, undercover, agen rahasia. Saudara, meskipun tentunya kita tidak mengharapkan di tengah jemaat GII San Jose ada agen rahasia seperti jemaat tadi, yang cuma mengatakan dirinya undercover, tapi sebetulnya memang dia nggak pernah muncul. Tetapi sesungguhnya di dalam Alkitab itu ada begitu pengajaran penting tentang pentingnya secret agents. Seperti di dunia politik dan dunia sekular umumnya, peran mata-mata itu sangat penting. Sebagai contoh, kita bisa ambil seperti Israel yang kecil itu. Mengapa dia bisa bertahan? Karena peranan Mossad dan dinas intelligence itu sangat berperan kuat sekali. Sudah beberapa kali mereka diserbu oleh koalisi yang kuat sekali, tapi mereka bisa memenangkan peperangan dalam waktu yang singkat. Karena apa? Karena peran agen-agen rahasia. Saya pernah membaca suatu kisah dari seorang agen rahasia Mossad yang terkenal, yaitu Eli Cohen. Dia pergi ke Syria, bersahabat dengan raja di sana, sampai dianggap orang begitu dekat dengan raja. Ternyata dia adalah dinas rahasia Israel. Dia memantau semua pergerakan militer Syria. Setiap roket di dalam gua-gua itu, peluncur roket, dia tahu lokasinya. Anak ini begitu cerdas, maksud saya anak dari waktu kecil, Eli Cohen mempunyai kecerdasan yang sangat tinggi sekali. Kalau dia di lantai atas apartemennya, lihat mobil-mobil yang lewat, dia lihat satu kali nomor plat mobil itu, dia hafal. Jadi anak ini memang luar biasa. Jadi ketika Raja Syria itu mengajak dia lihat-lihat perlengkapan militer, segala lokasi dan sebagainya, satu kali saja tanpa dia pakai kamera, dia sudah tahu di mana letak-letak itu, dan dia kirimkan berita itu pulang ke tanah airnya. Maka ketika Israel diserbu, dalam waktu yang singkat saja semua pasukan musuh itu dilumpuhkan oleh Israel. Hari ini perang Hamas melawan Hamas itu Israel sebetulnya kecolongan karena mereka sudah mengakui ada kelemahan di dalam dinas rahasia mereka karena perpecahan di dalam negara sendiri. Saudara-saudara, kerajaan sorga pun, kerajaan Allah memerlukan secret agents seperti itu. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah yang Tuhan janjikan, dia mengirim 12 mata-mata untuk mengadakan penyelidikan kepada tanah Kanaan. Kemudian ketika sesudah 40 tahun mereka mengembara di padang belantara karena kegagalan dinas rahasia yang pertama itu, Yosua pun mengirim lagi pengintai masuk ke dalam tanah Kanaan. Ketika Daud mengungsi karena pemberontakan di dalam negeri oleh anaknya sendiri yang menimbulkan sakit hati dan luka begitu besar dalam hati Daud karena Absalom anaknya mengkudeta dia dari tahtanya. Bagaimana Daud bisa bertahan? Karena dinas rahasia. Saudara ingat cerita itu, ada seorang pengikut Daud yang setia bernama Husai berkata dia mau ikut Daud, tapi Daud berkata, "No, Husai, lebih baik kamu kembali ke dalam kota, ke Yerusalem, ke ibu kota, dan kamu memantau semua pergerakan Absalom dan lakukan sesuatu untuk aku dan
anak buahku. Lalu Husai kembali, kalau saudara baca kisahnya dalam kitab Samuel, dia mengimbangi Ahitofel, penasihat Absalom yang sebetulnya sangat canggih. Ketika Ahitofel menasihati supaya Absalom segera menyerbu Daud ketika pengusian pertama itu, Husai berkata, "Oh, kamu tidak tahu ya, papamu ini sekarang seperti beruang kehilangan anak. Dia seorang yang sangat pengalaman dalam perperangan. Dan dia begitu sedang dalam keadaan marah sekali. Kalau kamu serbu sekarang, kamu akan musnah." Dan ternyata Absalom mengikuti nasihat Husai, sehingga kemudian Ahitofel yang putus asa menggantung dirinya. Itu cerita-cerita sekolah minggu yang mungkin kita pernah ajarkan atau dengar pada waktu anak-anak, tapi menceritakan betapa pentingnya dinas rahasia di dalam misi kerajaan Allah. Kalau saja tidak ada Husai pada waktu itu, Daud sudah binasa di dalam pengejaran anak yang murtad Absalom itu. Saudara, dalam kisah-kisah Prapaskah yang tadi kita baca di Lukas pasal 22 antara lain, itu sebetulnya juga menyelipkan peranan secret agents. Biasanya kisah ini dibaca selintas lewat, tapi kita kurang memperhatikan. Pernahkah kita pikir, siapa itu seorang pria yang membawa kendi, menjunjung kendi di atas bahunya? Tanpa nama, tapi disebutkan dalam Injil. Penulis Injil lain juga mencatat peristiwa ini. Banyak tafsiran mengenai orang ini. Siapakah dia? Dan mengapa Tuhan Yesus kok tahu? Dan beritahukan kepada murid-murid ketika Petrus dan Yohanes bertanya, "Jadi di mana kami harus mempersiapkan Paskah?" Itu pertanyaan yang lumrah, karena mereka tidak punya rumah di dalam ibu kota Yerusalem. Di dalam pasal sebelumnya dibaca setiap kali habis Tuhan Yesus disambut di Yerusalem Minggu Palma itu, dia keluar, dia tidak tinggal di Yerusalem. Dan besok paginya dia datang lagi, dia mengajar. Dan setiap malam dia pulang bermalam di Bukit Zaitun, karena mereka tidak punya tempat tinggal di Yerusalem. Jadi di mana akan mempersiapkan Paskah? Itu pertanyaan yang masuk akal. Lalu Tuhan berkata, waktu kamu masuk ke dalam kota, kamu akan melihat seorang pria yang menjunjung kendi berisi air. Ada yang mengatakan itu karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan sudah tahu sebelumnya. Detik itu akan ada orang laki-laki menjunjung kendi. Suatu pemandangan yang tidak lazim. Sebab biasanya yang mengambil air itu siapa? Kaum wanita. Kalaupun laki-laki membawa air untuk perjalanan jauh, itu tidak dengan kendi, tidak dengan buyung, tetapi dalam kantong kulit. Jadi ini merupakan satu hal yang tidak lumrah. Apakah itu karena kemahatauan Tuhan? Ya, tidak mustahil, karena memang Tuhan itu Maha Tahu. Di dalam peristiwa lain ketika dia berbicara dengan Nathanael, Tuhan berkata kepada Nathanael, "Waktu kamu masih berdiri di pohon ara itu, aku sudah melihat kamu." Itu kemahatauan Tuhan. Tapi dalam peristiwa ini tidak mustahil juga ini sebetulnya adalah kontak person yang khusus. Mengapa saudara Tuhan Yesus membutuhkan kontak person yang khusus yang merupakan semacam dinas rahasia atau secret agents? Karena situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Di dalam pasal 22 di permulaan dikatakan, hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus dengan cara yang tidak mencolok mata, sebab mereka takut kepada orang banyak. Jadi sudah Tuhan Yesus tahu ada komplotan yang mau membunuh dia. Kemudian di dalam pasal yang sama, ayat-ayat berikutnya, Yudas berkomplot dengan imam-imam kepala. Dalam ayat yang ke-6 kemudian Yudas
dicatat di sini, Yudas setuju dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Jadi Tuhan Yesus tahu ada komplotan sindikat yang mau mencelakakan dia, membunuh dia. Memang Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mati, tapi bukan mati di tangan orang banyak seperti itu, cara itu. Satu saja misinya, dia mati harus di Bukit Kalvari, di atas kayu salib, untuk menanggung kutuk ganti kita sekalian. Tidak dengan cara lain. Jadi Tuhan Yesus tidak mau dia ditangkap, dibunuh sebelum waktu itu yang Allah Bapa tetapkan, yaitu harus mati di kayu salib. Oleh sebab itu, dia tidak mau ada orang lain tahu di mana dia dan murid-muridnya akan berkumpul pada malam Paskah tersebut. Saudara, ini adalah suatu pergerakan rahasia. Bukan suatu kebetulan atau sekedar kemahatauan Tuhan. Memang ada suatu perancangan di dalamnya. Mengapa detail seperti ini dicatat dalam Alkitab? Sekali lagi saya garis bawahi. Mari kita belajar bahwa kerajaan sorga di bumi ini juga membutuhkan peran serta dan dukungan seperti ini. Dari orang-orang yang tidak mencolok, tidak dikenal, tetapi berperan untuk melangsungkan pekerjaan Allah di bumi ini. Saudara, Alkitab mencatat banyak sekali kisah-kisah seperti ini. Ada pahlawan-pahlawan tanpa nama. Ketika Elia sang nabi menjalankan tugasnya, memberitakan firman Allah, menentang Ahab, raja yang jahat itu, Elia dapat bertahan karena ada support dari agen-agen rahasia seperti ini. Ketika musim kering karena tidak ada hujan, Allah menyuruh Elia ke lembah di sana, di tepi sungai Kerit. Tetapi ketika sungai Kerit kering, Allah memerintahkan Elia pergi ke kota untuk menemui, dan di sana akan bertemu dengan seorang janda di Sarfat. Saudara ingat kisah itu? Lalu Elia berkata, berilah aku roti dan minum. Perempuan janda itu berkata, kami tidak punya lagi tepung untuk membuat roti. Tepung yang ada cuma segumpal ini untuk aku dan anakku. Dan juga minyak dan ataupun air minum semua. Tapi Elia katakan, buatlah dulu buat aku, nanti semuanya tidak akan kekurangan. Lalu orang itu, sang janda di Sarfat ini, dia beriman, dia percaya, dia lakukan. Tetapi sebenarnya siapa janda di Sarfat itu? Tidak pernah disebut namanya, bukan? Dia adalah seorang secret agent kerajaan sorga. Oleh karena dia, Elia bisa bertahan hidup. Dan karena Elia bertahan hidup, dia melangsungkan tugasnya sebagai seorang nabi. Saudara, hamba-hamba Tuhan membutuhkan support dari orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang tidak berjabatan, orang-orang yang tidak dikenal di dalam komunitas, tapi berfungsi. Ketika tokoh yang kita kenal sebagai Rasul Paulus, dalam riwayat pertobatannya dari seorang Saul, yang jihadis, yang punya hati penuh terorisme itu. Dia bertobat, dia masuk ke kota Damaskus, dan kemudian dia berkhotbah memberitakan Yesus. Banyak orang Yahudi membenci dia. Imam-imam kepala memerintahkan orang-orang untuk membunuh Saul. Tetapi dikatakan di sana, mau murid-murid di Damaskus itu menurunkan Saul yang kita kenal kemudian menjadi Paulus dari jendela di benteng kota itu, supaya bisa luput. Kalau tidak ada murid-murid tanpa nama itu, tidak ada Paulus yang kita kenal. Saudara lihat, ada orang-orang yang menjalankan dinas rahasia seperti ini. Oleh sebab itu, marilah kita mengerti kebenaran ini. Bagaimana menjadi seorang
secret agents, agen rahasia untuk kerajaan sorga. Apa ciri-ciri mereka? Apa yang perlu dimiliki oleh seorang yang mau menjadi dinas rahasia kerajaan sorga? 1. Orang itu bersedia untuk undercover. Tidak menonjol. Tidak perlu dipuji. Tidak perlu dikenal. Saya tidak pernah lupa pada suatu ketika saya di Solo, masih muda pada waktu itu, kalau saya pergi gunting rambut, saya pergi ke satu tukang gunting rambut yang menurut saya baik sekali dan cocok buat rambut saya yang susah diatur ini. Dia orang Madura dan dia buka kios gunting rambutnya itu di kompleks kepolisian di Solo itu. Dan beberapa kali saya pergi ke sana, saudara, saya melihat ada orang-orang berpakaian preman, tidak pakai seragam polisi, tapi di pinggangnya ada beceng, orang Arab bilang, ada pistol. Dan dia tongolkan pistolnya itu. Itulah reserse di Indonesia, petantang petenteng. Dia sebetulnya reserse. Orang jadi reserse harusnya bagaimana? Harus undercover dong. Nggak diketahui orang lain bahwa dia seorang detektif atau reserse, bukan? Tapi kalau di Indonesia jadi reserse, wah itu gaya, saudara. Pistolnya dia tonggolin supaya orang takut. Yang maling-maling dan segala kriminal itu kan minggir kalau lihat orang seperti itu, bukan? Allah mau kita belajar rendah hati. Kalau kita mau berperan di dalam kerajaan sorga, tidak dikenal pun tidak apa-apa. Tidak perlu tunggu sampai kita dilantik mendapatkan satu jabatan khusus sebagai anggota majelis atau anggota komisi, anggota panitia, baru kita berbagian. Meskipun kita tidak dilantik, meskipun kita tidak punya jabatan, kita tidak ada tugas khusus di dalam daftar orang-orang yang melayani dalam gereja, tapi kita tetap bersedia berperan secara senyap, tidak dikenal, tidak apa-apa. Bersediakah kita? Itu yang pertama yang harus kita miliki. Yang kedua, kita perlu dan harus mau dengan sukacita memberikan sumbangsih sesuai dengan kemampuan dan segala yang kita miliki. Orang-orang kaya mempersembahkan, memberikan dukungan-dukungan untuk pekerjaan-pekerjaan surga menurut kekayaannya dari perbendaharaannya yang berlimpah. Ketika Daud mengungsi di dalam masa pemberontakan Absalom itu, kita tahu dicatat di sana ada seorang tua bernama Barzilai. Dia orang kaya raya. Dia memberikan dukungan kepada Daud tanpa pamrih. Itu orang-orang yang termasuk golongan the haves. Tetapi saudara-saudara, ada di dalam pelayanan Tuhan Yesus kita melihat orang-orang yang sangat sederhana. Ketika Tuhan mengadakan mujizat 5 roti 2 ikan, mengenyangkan 5.000 orang, dari mana sumber yang Tuhan dapatkan? Siapa yang memberikan? Seorang bocah. Ketika Tuhan berkata kepada murid-muridnya, berilah mereka makan. Mereka pusing. Segera ambil kalkulator. Orang begini banyak. Perlu berapa duit untuk biayai begini? Ya, ibu-ibu dan seksi konsumsi di sini juga selalu mengatakan hari Minggu nanti aku menyediakan tugas. Wah, berapa orang yang datang? Wah, harus beli apa nih? Kalau 200 orang. Murid-murid juga berpikir begitu. Selalu kalkulasi. Tapi Tuhan berkata, berilah mereka makan. Kemudian seorang bocah berkata, aku punya sanggup untuk dia pagi itu 5 roti dan 2 ikan. Tuhan berkata, that's enough. Lalu dari 5 roti 2 ikan itu Tuhan memberkati. Roti dipecah-pecah, ikan dibelah-belah, cukup mengenyangkan 5.000 orang at least, karena itu jumlah laki-laki saja. Siapakah dinas rahasia pada waktu itu? Seorang bocil, bocah kecil,
tanpa nama. Tidak pernah disebut siapa dia. Tapi dia bersedia memberikan menurut kemampuan dan yang dia miliki. Betul saudara-saudara? Semua yang ada pada kita, kita berikan. Kita bersedia. Ada seorang janda miskin yang dipuji Tuhan. Ketika Tuhan dengan sengaja duduk di dalam bait Allah di depan peti persembahan. Orang-orang kaya memasukkan persembahan, bunyinya blek. Tuhan diam saja, tidak komentar apa-apa. Ada seorang perempuan janda miskin, dia datang berinsut-insut. Dia lihat kiri kanan karena persembahannya sangat kecil sekali. Ketika dimasukkan berbenturan dengan bunyi uang-uang emas di dalam kotak itu, bunyinya cering, aduh nyaring sekali, aduh malu, cuma 2 peser. Tapi Tuhan memuji dia. Dia memberikan seluruh yang dia miliki. Itulah biaya hidupnya hari itu, 2 peser saja. Tetapi Tuhan memuji. Siapa perempuan janda itu? Tidak dikenal. Seorang secret agent mendukung pekerjaan kerajaan Allah. Persembahan saudara, entah besar atau kecil, asal seperti yang kemarin pendeta Tim uraikan, dengan sukacita diberikan, dengan sukarela dipersembahkan, Allah memperhatikan. Dan dia di dalam tangan Allah yang Maha Kuasa diberkati menjadi sesuatu yang powerful dan menghidupkan untuk pekerjaan kerajaan surga. Sesuai dengan kemampuan dan semua yang kita miliki. Tidak perlu tunggu sampai Anda penuh bakat. Dengan talenta yang kecil, persembahkan dirimu untuk melayani Tuhan. Sebutir biji gandum, tadi dinyanyikan lagu. Kalau sedia jatuh ke tanah dan mati, hancur, busuk, dia akan menjadi berkat, memberikan banyak buah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersedia menanggung resiko. Rela berkorban nyawa bila perlu. Karena semua dilakukan karena kasih kepada Sang Junjungan. Pria yang membawa kendi ini, saudara-saudara. Mengapa tidak disebut namanya? Karena bahaya buat dia. Kalau diketahui siapa itu agen rahasia yang menolong Yesus, fugitif yang sedang dikejar-kejar untuk dibunuh ini. Dia menanggung resiko. Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi, seperti biasa di akhir surat Paulus selalu memberikan salam, dia menuliskan nama-nama orang. Tapi di surat Filipi, saudara perhatikan ada yang menarik di sini. Ayat 21, pasal 4 sampai dengan pasal ayat 23, ayat 22 saya bacakan buat kita. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara yang bersama dengan aku. Paulus waktu itu sedang dipenjara di Roma. Siapa mereka itu? Paulus tidak sebutkan. Kalau ayat 22. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Ini jelas orang-orang Kristen yang sudah dikuduskan. Kudus dalam pandangan Allah. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Jadi Paulus bisa bertahan di dalam penjara di Roma itu. Karena ada orang-orang Kristen tanpa nama yang mendukung dia. Termasuk orang percaya, orang beriman seperti saudara dan saya yang berada di dalam istana Kaisar. Mereka menanggung resiko dan nyawa mereka terancam kalau ketahuan bahwa mereka mendukung Paulus. Seorang narapidana yang sedang menunggu hukuman mati. Ada orang-orang seperti ini. Sepanjang sejarah gereja Tuhan dapat bertahan dan dapat berlanjut. Istimewa di dalam masa-masa penganiayaan. Karena ada orang-orang Kristen yang bersedia menjadi agen rahasia kerajaan surga. Mempertaruhkan dirinya. Mungkin kehilangan nyawa karena pekerjaan Allah.
Ketika Hitler merajalela, orang-orang Yahudi dibantai. Ada perempuan-perempuan, wanita-wanita di Polandia, atau di beberapa negara bagian di sekitar Jerman itu, mereka menyembunyikan orang-orang Yahudi dan menampung anak-anak keturunan Yahudi. Kemudian dengan bijak menitipkan anak-anak itu menjadi anak-anak angkat di keluarga-keluarga non-Yahudi. Lalu wanita-wanita tidak dikenal ini mencatat nama anak-anak itu dengan silsilah keturunannya. Sehingga setelah perang selesai, tetap anak-anak ini dikenal sebagai orang-orang Yahudi yang tidak pernah kehilangan silsilahnya. Saudara lihat, ada orang-orang yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk menolong umat Allah. Kita memerlukan orang seperti ini. Apa kita bersedia? Nama kita mungkin tidak dikenal. Entah nama itu nama yang penuh makna atau nama yang sederhana, nama yang panjang atau nama yang pendek, nama yang gampang disebut atau susah dieja dan dilafalkan. Tetapi Allah mengenalnya masing-masing. Dalam Yesaya pasal 49 ayat 16, Allah berkata, "Aku melukiskan namamu di telapak tanganku." Seperti kalau kita tidak takut lupa sesuatu dan nggak ada secari kertas, kita ambil ballpoint, tulis itu di dalam tangan kita. Kertas bisa terjadi hilang, tapi kalau kita tulis di sini, kan nggak bisa hilang kan? Allah menuliskan namamu dan namaku di tangannya. Dia tahu kita masing-masing apa yang kita kerjakan. Ayat emas, ayat hafalan untuk hari ini saya pilihkan dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Allah bukannya tidak adil sehingga dia melupakan pekerjaanmu dan kasih yang kau tunjukkan kepada saudara-saudaramu. Allah bukan tidak adil. Dia tidak pernah melupakan, dia ingat, dia tahu apa yang kita kerjakan meskipun orang lain tidak tahu. Marilah kita belajar seperti itu. Lakukan hal-hal yang sederhana, tidak perlu tunggu sampai kita berjabatan, sampai nama kita dicetak, ditayangkan, tidak perlu. Kita bisa lakukan banyak hal secara diam-diam karena kasih kita kepada Allah, karena perhatian kita kepada saudara-saudara seiman. Marilah belajar dari hal-hal yang kecil. Akan datang masa-masa yang sukar, dibutuhkan lebih banyak dinas rahasia untuk kerajaan surga. Kalau tidak mau belajar dari sekarang untuk hal-hal yang sederhana, bagaimana mungkin siap untuk hari-hari yang sulit nanti? Marilah saudara. Tadi lagu bagus sekali. Chua, Warren G. Lord, I am willing, I am willing. Are you? Are you willing? Marilah kita berdoa. Minta penginjil Mariani menaikkan doa buat kita.
Terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah yang telah disampaikan oleh Pak Hengki. Biarlah supaya Tuhan senantiasa memberkati beliau yang begitu setia melayani dia dan bisa dipakai lebih heran lagi untuk kebesaran kerajaan Tuhan di segala tempat. Hadirin sekalian, mari kita bersama-sama bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita akan jalankan persembahan. Selama persembahan dijalankan, kita akan menyanyi lagu nomor 358. Persembahan bisa dilakukan berbagai cara, akan tetapi pada saat ini di gereja ini kita akan menjalankan satu, yaitu menjalankan kantong persembahan. Pada ayat yang kedua, saya mohon petugas untuk bisa tampil ke depan. Angkat suaramu dan bersorak, kibarkanlah banjinya, pakai firman-Nya, lengkapkan diri, sandar Kristus pasti menanglah. Sasar Kristus di bawah panjinya, siap maju turut perintahnya. Maju, maju, sora haleluya, Tuhan Panglima yang perkasa. Maju tak gentar, kalahkan musuh, pasti menanglah firman-Nya. Gagah perkasa laskar Kristus, berperang bagi kebenarannya. Laskar Kristus di bawah panjinya, siap maju turut perintahnya. Maju, maju, sora haleluya, Tuhan Panglima yang perkasa. Oh, dengarlah seru doaku, berkat-Mu melimpahlah. Usai berperang bersoraklah, kan diberi mahkota mulianya. Laskar Kristus di bawah panjinya, siap maju turut perintahnya. Maju, maju, sora haleluya, Tuhan Panglima yang perkasa. Mari kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Tuhan Bapa kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami membawa persembahan kami yang begitu kecil ini ya Tuhan. Walaupun persembahan kami kecil, Tuhan kiranya suka berkati karena kami berikan dengan kerelaan hati kami ya Tuhan. Dan Tuhan pakai untuk kebutuhan kerajaan-Mu ya Tuhan, baik di tempat ini maupun di segenap penjuru dunia. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 6 ayat ke-10. Kita akan bacakan sebanyak 2 kali. Kita baca bersama-sama. Allah bukanlah Allah yang tidak adil. Ia tidak melupakan apa yang kalian kerjakan baginya dan kasih yang kalian tunjukkan kepadanya sewaktu menolong saudara-saudara seiman dahulu dan sekarang. Sekali lagi, Allah bukanlah Allah yang tidak adil. Ia tidak melupakan apa yang kalian kerjakan baginya dan kasih yang kalian tunjukkan kepadanya sewaktu menolong saudara-saudara seiman dahulu dan sekarang. Buletin gereja bisa dilihat pada QR code atau di-scan pada QR code ataupun di URL yang telah tercantum. Terima kasih bagi Anda sekalian yang telah hadir secara pribadi di tempat ini. Senang sekali lagi bisa datang bersama-sama saudara sekalian untuk beribadah di tempat ini. Apakah ada yang pertama kali hadir? Sebelah kiri saya bisa angkat tangan. Ada? Nggak ada? Sebelah kanan? Baik, kalau ada, welcome dan mungkin minggu depan bisa hadir lagi. Kebaktian minggu depan tanggal 17 akan dipimpin oleh Saudara Koyun, pemusiknya Saudari Mirna dan pengkhotbahnya penginjil Mariani Cheng. Persekutuan doa tanggal 13 Maret yang akan datang hari Rabu. MC-nya adalah Saudari Riyawati, musiknya Saudari Rini dan renungan oleh Saudara Paul Cham.
Persekutuan wilayah South Bay tanggal 16 Maret jam 4.30 sore akan berada di lokasi kediaman Saudari Agnes Rosi Daang. Alamatnya telah tercantum dan segenap jemaat diundang untuk bisa hadir. Dan Persekutuan East Bay akan untuk Persekutuan East Bay dan South Bay, bagi mereka yang tergerak hatinya, harap hubungi Ketua South Bay Dewi Atmaja ataupun Ketua East Bay Saudara Hidayat Liu untuk mencantumkan nama dan tempat untuk persekutuan. Kebaktian Jumat Agung serta perjamuan kudus gabungan dengan GI San Francisco akan dilakukan tanggal 29 Maret hari Jumat di tempat ini jam 7.30 malam. Seperti biasa ada acara aktivitas anak-anak, persembahan pujian paduan suara dan skate oleh anak-anak remaja. Harap saudara sekalian bisa hadir dan juga ikut mendoakan persiapannya. Kebaktian gabungan Paskah memperingati kebangkitan Yesus, gabungan IS dan ES English Service ada di tanggal 31 Maret hari Minggu. Lokasi juga di tempat ini dan mohon jemaat mendoakan dan menghadirinya. Bagi mereka yang tergerak untuk mempersembahkan konsumsi ataupun bunga mimbar, harap hubungi ketua komisi atau tulis nama di papan pengumuman yang dicantumkan di lobi. Terima kasih untuk dukungan dan persembahan jemaat. Demikian berita gereja pada hari ini. Hadirin sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup kebaktian, kita akan menyanyikan doksologi, dan setelah itu saya mohon Pak Hengki untuk menyampaikan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan sejahtera dan menerima berkat Tuhan. Pulanglah dan apapun yang Anda kerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, memberikan kekuatan, hikmat, damai sejahtera, oleh karena kasih-Nya yang tak pernah berakhir, anugerah-Nya yang selalu berlimpah, dan penyertaan Roh Kudus-Nya yang selalu tersedia bagi kita masing-masing sekarang ini, setiap saat, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. 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 Silakan duduk.